Ya, kali ini saya mencoba memberikan buah pikiran ya mengenai Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 13 yang menjadi bahan perenungan kita pada minggu ini. Yang diberi tema Allah adalah tempat perlindungan. Jadi ini berlatar belakang kisah Daud yang harus melarikan diri dari anaknya Absalom ketika Absalom itu mencoba untuk mengkudeta papanya ini. Dan Daud mencoba memilih untuk melarikan diri. Bukannya dia tidak punya kekuatan untuk melawan, tapi cintanya itu mengalahkan ego dan nafsunya. Dia harus melarikan diri dan mencoba untuk bergantung kepada Tuhan dalam kasus yang sedang dia hadapi. Dan nanti ya, setelah kita tahu dalam sejarah di 2 Samuel, Absalom itu harus mati. Lehernya itu tersangkut di dahan kayu di tengah hutan dan Yoab membunuh dia. Nah, ini bukan semacam bentuk kepuasan Daud bahwa setelah dia bergantung kepada Tuhan maka musuhnya dihajar seperti itu atau Absalom mati seperti itu. Di situ bukan itu poinnya. Tapi Daud memberikan kesaksian kepada kita bahwa bergantung kepada Allah itu lebih baik daripada bergantung kepada manusia. Manusia sehebat apapun di dalam dunia ini toh punya batas kekuatan. Dan itu dia tidak bicara tentang orang lain, itu sebenarnya tentang dirinya ya. Dirinya sendiri itu sudah merasakan bagaimana Allah menyertai dalam peperangan. Peperangan melawan Absalom itu sebenarnya bagi dia bukan masalah ya. Bukan masalah. Orang yang lebih hebat, orang yang lebih perkasa, orang yang lebih ditakuti pada waktu itu, Goliat, sang raksasa itu, bisa dikalahkan oleh dia. Dan dia tentunya punya pengalaman-pengalaman perang yang lain. Tapi dia mencoba untuk melarikan diri ketika berhadapan dengan anaknya Absalom. Itu bentuk kerendahan hati Daud bahwa cinta yang dia miliki mengalahkan segala-galanya tentang dirinya. Cintanya mengalahkan egonya, cintanya mengalahkan nafsunya, cintanya mengalahkan kepentingan pribadinya. Jadi dia sudah selesai dengan dirinya soal itu. Dan dia memberikan kesaksian kepada kita. Kesaksian tentang apa? Bahwa berlindung kepada Tuhan lebih baik daripada berlindung kepada manusia. Ya, kalau kita baca ya, nats ini dia memang memberikan pertentangan kepada kita di situ. Dari sisi yang satu adalah kita melihat siapa Allah yang menjadi tempat perlindungan Daud, dan kita melihat manusia yang tidak menjadi tempat perlindungan bagi Daud. Karena apa? Manusia terbatas. Manusia banyak kelemahan. Manusia tidak memberikan jaminan apa-apa. Nah, siapa Allah menurut Daud di sini dalam teks ini? Allah menurut Daud adalah dua hal. Di situ dia menggambarkan siapa Allah itu. Yang pertama disebut sebagai gunung batu dan yang kedua sebagai kota benteng. Gunung batu biasanya dalam peperangan zaman dulu itu orang biasanya menyembunyikan diri itu di gunung-gunung yang berbatu. Ya, bentuk perlindungan sehingga musuh tidak gampang untuk menghajar. Maka gunung batu itu menjadi tempat perlindungan. Demikian pula dengan kota yang berbenteng ya. Kota yang berbenteng itu maksudnya kota yang ada pagarnya, bentengnya dengan penjaga-penjaganya. Itu lebih aman dibanding dengan kota yang tidak berbenteng. Jadi bagi Daud, Allah itu gunung batu tempat perlindungan. Allah itu juga adalah kota benteng di mana ada kenyamanan, di mana ada kedamaian. Bahkan mungkin melebihi gambaran itu ya sebenarnya. Allah itu melebihi gunung batu, melebihi kota benteng. Tapi bahasa antropos ya, bahasa manusia yang bisa menggambarkan kekuatan, kemahakuasaan, perlindungan yang ada dalam diri Allah itu bisa digambarkan dalam bahasa manusia itu gunung batu atau kota benteng yang memberikan kedamaian, yang memberikan kenyamanan, yang memberikan perlindungan bagi mereka yang bersandar kepadanya. Yang kedua, manusia. Siapa manusia? Bagi Daud dalam bagian ini, manusia itu disebut dalam ayatnya yang ke-10 misalnya sebagai angin, bahkan lebih ringan dari angin.
Ya, angin bahkan lebih ringan dari angin. Angin itu maksudnya ya tidak ada kekuatan apa-apa ya, tidak ada beratnya, tidak ada sesuatu yang bisa kita pegang, kita andalkan, tidak ada. Namanya angin, bahkan dikatakan di situ melebihi angin, lebih ringan dari angin. Nah, kemudian yang kedua, dia katakan bahwa manusia itu adalah suatu dusta. Dusta kebohongan. Karena memang manusia ada dalam kondisi seperti itu. Dia jelaskan di situ, neraca mereka itu pada naik ke atas, artinya tidak ada keadilan. Neraca kan kayak apa ya? Kayak timbangan begitu ya. Dan dikatakannya naik ke atas, artinya tidak adil ya, tidak stabil. Ya, cara manusia mengukur segala sesuatu itu tidak stabil. Ya. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-11, manusia terlibat pemerasan, manusia terlibat perampasan, manusia terlibat hal-hal yang tidak berkenan, tidak wajar, tidak pantas, tidak bisa menjadi patokan, tidak bisa menjadi semacam tempat kita bersandar. Manusia ini layu, lisut. Ya, bahkan dikatakan mereka itu lebih ringan dari angin. Dan kita tahu itu dalam pengalaman sejarah ini ya. Orang Israel sendiri itu ya setelah Daud nanti ya, setelah Daud lalu Salomo, setelah Salomo Rehabiam, lalu ada raja-raja berikutnya itu. Mereka sudah merasakan itu. Ya, waktu ada raja-raja dari utara menyerang mereka, mereka lebih memilih untuk bersekutu, mencari pertolongan dari manusia. Kepada siapa? Kepada Mesir, kepada Ethiopia. Dan apa yang terjadi? Kerapuhan, kekalahan, kehancuran. Ya, pengalaman-pengalaman seperti itulah Daud menyaksikannya kepada kita. Ayo bersandarlah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah perlindungan. Gunung batu, kota benteng, tempat kita berlindung. Tempat kita mendapatkan kedamaian. Tempat kita mendapatkan kenyamanan. Dan biarlah dia yang berotoritas penuh. Jadi kita tahu dalam dalam sejarahnya nanti itu dalam 2 Samuel waktu si Absalom ini mati, ya. Daud tidak mengharapkan kematian Absalom, tapi di sisi yang lain juga dia melihat bahwa segala sesuatu itu ada di dalam bingkai otoritas daripada Tuhan. Ya. Jadi bentuk cintanya kepada Absalom itu, dia waktu mendengar Absalom menangis, Absalom mati, dia menangis luar biasa ya, berkabung luar biasa. Nah, dan dia memberikan kesaksian kepada kita ini loh. Bergantung kepada manusia akan membawa kita pada kehancuran, bergantung kepada Allah akan membawa kita pada keselamatan. Nah, terlebih-lebih ya karya Tuhan yang paling besar dalam hidup ini, yaitu melalui karya Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, yang menyatakan cinta bagi kita, yang menyatakan otoritas atas hidup kita, yang menyatakan penyelamatan bagi kita. Itulah yang menjadi tempat kita berteduh, tempat kita bersandar. Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yang melebihi daripada gunung batu, melebihi daripada kota benteng. Itu Yesus Kristus. Itu melakukan hal yang lebih hebat lagi, yaitu jalan penyelamatan. Dengan dia mati di salib, dengan dia mengorbankan diri di atas kayu salib, membuat dirinya hancur, ya, menyerahkan nyawanya demi kita, demi cintanya kepada kita. Itulah sumber pengharapan kita. Disitulah kita berteduh, disitulah kita bersandar kepada Tuhan yang mengasihi itu. Karena di dalam ayatnya yang ke-12 misalnya, 1 kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadanya juga adalah kasih setia. Jadi ada 2 hal di situ dikatakan. Dia berotoritas, dia berkuasa, artinya Tuhan Allah itu berkuasa penuh atas hidup kita. Dan yang kedua, dia punya kasih setia. Kasih setia ini cinta ya, cinta kasih. Ya. Dia punya kuasa, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang.
Dan di sisi yang lain, dia punya kasih setia, dia punya cinta akan kita. Cintanya itu yang menggerakkan dia untuk melakukan perlindungan bagi kita. Bukan hanya perlindungan secara fisik, tapi keselamatan dari kuasa dosa yang akan membunuh kita, yang akan menghukum kita. Dia bebaskan kita. Dia selamatkan kita dari semuanya itu. Nah, jadi orang-orang dalam dunia ini ya, kalau kita belajar sejarah, ada orang-orang yang pernah sangat berkuasa dalam dunia ini. Toh mereka juga suatu ketika berakhir. Kekuatan, kuasa mereka berakhir. Ya, kita ambil contoh misalnya, siapa yang pernah sangat kuat berkuasa dalam sejarah ya. Misalnya Alexander the Great ya, dari Yunani itu. Sebelum kedatangan Yesus, dia pernah berkuasa hampir seluruh dunia. Dan ketika dia harus berhadapan dengan ajalnya, dia harus mati, dikalahkan oleh orang, diracun oleh orang. Maka dia waktu dia mau meninggal itu dia berkata, tolong nanti di peti mati saya itu keluarkan tangan saya. Orang-orang bertanya, untuk apa raja? Biar orang tahu bahwa saya tidak bawa apa-apa. Saya sudah berkuasa, tapi ketika ajal tiba, kematian itu datang, nggak ada yang bisa diandalkan, nggak ada yang bisa dibawa menjadi perlindungan. Oleh sebab itu, kepada Allah saja. Beberapa orang lain juga yang pernah kita dengar, Hitler, Stalin, bahkan orang-orang yang kita lihat sangat berkuasa pada zamannya. Tapi suatu ketika mereka tidak berdaya. Lalu kepada siapa engkau berlindung? Kepada siapa engkau bersandar? Daud ini sebenarnya dia bukan bicara tentang orang lainnya. Siapa manusia-manusia yang hebat itu. Termasuk dirinya sebenarnya. Tapi dia tidak bersandar pada kekuatannya. Makanya dia tidak berperang. Dia hanya bersandar kepada Allah. Tuhan, Sang Pelindung yang berlimpah kasih setia itu. Di mana engkau bersandar ketika ada musuh. Di mana engkau berteduh ketika ada ancaman. Di mana engkau mencari jalan keluar ketika engkau berhadapan dengan kematian. Tuhan Yesus menolong kita.